Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah Majlis Ta'lim Jam'iyatul Ummahat, semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayah, semoga Allah senantiasa membimbing kita sampai nanti Allah menjadikan kita insyaallah pribadi-pribadi yang husnul khatimah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala akan semua karunia yang Allah karuniakan kepada kita, atas semua limpahan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Salah satunya adalah nikmat iman dan Islam. Ini nikmat yang terbesar yang terus kita jaga, yang terus kita pupuk, yang terus kita bina. Salah satu agar kita bisa istiqamah di dalam dinul Islam, kita hadir ke majlis ta'lim. Sebagaimana hari ini kita hadir di Majlis Jam'iyatul Ummahat, yang hari ini setiap Selasa kelima kita pindah lokasi ke lumayan agak jauh. Walaupun saya tadi mau berangkat mikir, makanya ibu WA kata jawab. Sakit. Ya, tenggorokan sudah habis. Kondisi juga kurang sehat. Kemarin itu full dari pagi sampai malam. Tapi insyaallah bismillah hari ini kita akan bahas sedikit motivasi saja hari ini, karena kita akan mendekati bulan Dzulhijjah. Kita akan bahas meraih keutamaan bulan Dzulhijjah. Kita buka di surah At-Taubah ayat yang ke-36. Allah berfirman di ayat itu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Minha 4 hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Ayat ini menggambarkan tentang bilangan-bilangan bulan yang terkhusus di antara 4 bulan haram. Kita terjemahkan. Inna iddatasy syuhur, sesungguhnya iddah, bilangan-bilangan bulan indallah, di sisi Allah, 12 syahran, ada 12 bulan. Fi kitabillah, yang 12 bulan ini tercantum di dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal ardh, di antara 12 bulan itu Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu ada yang istimewa. Mana? Minha, di antara 12 bulan itu 4 hurum. Ada 4 bulan haram.
Pernah dengarkan bulan haram? Disebutkan oleh Allah di Al-Quran 4 bulan haram. Dzalika dinul qayyim, itu adalah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, ini perintah Allah. Larangan yang Allah larangkan di 4 bulan haram itu apa? Tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menganiaya diri kalian di dalam 4 bulan haram. Nabi Rasulullah pernah ikut berperang ketika usia beliau masih 20 tahun. Perang apa Nabi di saat usia 20? Perang apa? Di usia 20 tahun, belum jadi Nabi ini. Ya. Kalau sudah jadi Nabi, baru hijrah ke Madinah, muncul pertama perang Badar. Setelah diizinkan pertama kali perang, muncul perang Badar. Tapi ini belum jadi Nabi, masih usia 20 tahun. Pernah terjadi satu peristiwa perang yang disebut dengan peristiwa perang Fijar. Perang Fijar ini adalah perang dari Bani Hashim melawan dengan kalau tidak salah Bani Amr. Kemudian terjadilah peperangan dan perang itu terjadi di bulan suci, yaitu bulan haram. Ternyata bulan haram ini bulan yang dihormati oleh penduduk orang-orang jahiliyah sebelum Islam. Dan kemudian peristiwa ini, penghormatan kepada 4 bulan haram ini, ketika Islam datang lewat Nabi Muhammad, maka perbuatan 4 bulan haram masih dilanjutkan. Berarti memang 4 bulan haram ini memiliki keistimewaan. Apa kata Allah? Fala tadlimu fi'inna anfusakum. Keistimewaan di dalam ini jangan engkau nodai. Dengan apa? Mendolimi diri kalian sendiri. Kalau kata Ibnu Abbas, ketika beliau menafsirkan kata fala tadlimu fi'inna anfusakum, itu beliau artikan jangan kalian berbuat dosa di 4 bulan haram, karena dosa itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Dan barang siapa yang berbuat kebaikan di 4 bulan haram ini, maka Allah pun juga akan melibat gandakan pahalanya. Makanya di sini fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka sabar, jangan rasan-rasan dulu di 4 bulan haram ini. Sabar. Di bulan apa saja 4 bulan haram? Nih, kata Rasulullah, az-zaman qad istadara kahiyati. Waktu itu apa? Berputar sebagaimana keadaannya. Yauma khalaqas samawati wal ardh as-sanatu 12 syahran. Dalam 1 tahun ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada yang mulia namanya arba'atun hurum. Mana arba'atun hurum itu? Ini pertama, salatatun mutawaliyatun. Yang 3 itu berurutan. 3 Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Setelah itu masuk tahun baru, ada 1 bulan yang terpisah namanya Rajab. Yang paling rame di kehidupan kita di 4 bulan haram yang mana? Rajab, rame Rajab ini, puasa Rajab. Kemudian apa lagi yang rame? Dzulhijjah, ini rame. Manten. Pas apa? Orang menyebutnya dengan bulan besar. Jadi barokahnya besar. Kalau nanti nikah di situ cepat hamil, cepat besar badannya, gemuk, sehat. Baik. Tapi yang sepi yang mana? Muharram. Muharram gak wani bu. Disebut dengan bulan Syura. Syura gak wani. Kenapa? Karena pas mantunya Nyi Roro Kidul. Makanya orang menyebut dengan bulan Syura. Apa artinya Syura? Buaya. Buaya.
Enggak, kenapa? Ini biar paham dulu. Jangan menyalahkan orang yang takut berbuat melakukan pernikahan atau hal-hal besar di bulan Muharram, karena ada satu peristiwa besar yang menimpa di kehidupan keluarga Nabi ketika terjadi pembantaian kepada cucu-cucu Nabi namanya Husain yang yang dibantai dengan keluarga besarnya. Peristiwa itu terjadi di Karbala dan itu terjadi di bulan Muharram Syura ini. Makanya orang Jawa sebagai bentuk orang-orang yang punya sifat merasa empati, merasakan bagaimana terjadinya di bulan itu, maka mereka tidak ingin melakukan acara apa-apa sebagai bentuk bulan berkabung. Makanya bikin jenang putih sama abang. Kenapa? Itu simbol. Yang putih itu adalah kesucian. Mana yang suci? Keluarga Nabi, keluarga yang suci. Yang merah itu adalah simbol dari darah pembantaian. Makanya mereka bikin jenang syuro. Itu orang Jawa. Ada orang Jawa kan? Gak ngerti sejarah itu siapa ibu? Saya orang Madura lu ngerti sejarah. Iya, pas waktu itu mantennya Nyi Roro Idul mantu, makanya takut. Padahal bukan itu. Baik. Dzulhijjah. Kita masuk di bulan Dzulhijjah. Ini apa kata beliau di bulan Dzulhijjah? Rasulullah mengatakan di hadis yang masyhur sahih, insyaallah semuanya sudah hafal hadis ini, ma min ayyami al-amalu as-salih fiha ahabbu ilallah min hadil ayyam. Kata Nabi, tidaklah di antara hari-hari yang kita melakukan amal saleh yang lebih dicinta oleh Allah kecuali di bulan Dzulhijjah. Jadi bulan atau hari-hari yang kita lalui, yang kita beribadah di dalamnya, yang paling dicinta oleh Allah dan Rasulnya itu ketika kita beribadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Makanya kata Nabi, yakni ayyamu al-ashri, yaitu hari yang 10. Mana hari yang 10? Tanggal 1 sampai tanggal 10. Tanggal 10-nya apa ibadahnya? Berkurban. Jadi amalan-amalan yang terbaik jika kita lakukan di 10 hari pertama. Sampai kemudian para sahabat membandingkan amal soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama disetarakan bandingannya dengan jihad. Kalau mereka berkata para sahabat, ya Rasulullah walal jihadu. Bagaimana kalau amalan yang dilakukan, amal saleh dilakukan di bulan Dzulhijjah dibandingkan dengan jihad yang dilakukan di luar bulan Dzulhijjah. Kata Rasulullah, walal jihad, sama. Walaupun dibandingkan dengan jihad, pahalanya enggak setara. Illa rajulun kharaja binafsi. Kecuali seseorang yang keluar dengan dirinya dan pakai harta sendiri untuk perang. Falam yarji min dzalika bi syai'in, orangnya meninggal mati syahid, hartanya juga habis, maka baru setara dengan amal soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama. Makanya susun program. Mulai kapan? Mulai besok. Kalau Muhammadiyah mulai besok, Arab Saudi mulai besok, pemerintah mulai Jumat. Karena prediksi ini akan terjadi perbedaan salat Idul Adhanya. Karena hari ini tahun ini itu Haji Akbar. Wukuf bersamaan dengan hari Jumat. Berarti kalau wukuf hari Jumatnya hari Sabtu, hari raya tanggal 9. Tapi prediksi kalau dari pemerintah di kalender itu tanggal 10. Maka insya Allah berbeda Ibu. Insya Allah berbeda. Maka yang meyakini mulai hari besok isti'dad persiapan. Apa yang kita lakukan agar kita melakukan amal saleh yang di situ mendatangkan cinta Allah lebih dicintai daripada orang yang berjihad di jalan Allah. Ini saking apanya?
utamanya amalan sekecil apapun, tapi jika dilakukan di bulan 10 hari pertama saja di bulan Dzul Hijjah. Ini hadis yang lain sama. Ma min amalin azka 'indallah azza wa jalla. Tidaklah kata Nabi, amalan yang lebih suci di sisi Allah azza wa jalla, wala a'zamu ajra, dan tidak lebih besar pahalanya, min khairin, dari kebaikan, ya'malu fi ashri al-adha, yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Adha. Berarti tidak ada amalan apa? Yang lebih baik yang dibandingkan dengan amalan jika dilakukan di luar bulan Dzul Hijjah. Sama bandingannya. Jihad, ya apa dengan jihad ya Rasul? Sama kata Nabi, walaupun dibandingkan dengan jihad, yang jihad ini dilakukan di luar bulan Dzul Hijjah. Ini begitu istimewa. Karena saking istimewanya, makanya kemudian kita persiapan. Hadis yang lain nih. Wal fajr. Demi waktu fajar. Kapan waktu fajar di sini? Waktu fajar setelah subuh, sebelum subuh, monggo sakarep ibu. Wal fajr, jadi sumpah. Jadi kalau sumpah itu ada hal yang istimewa. Gak mungkin Allah bersumpah kepada sesuatu yang sederhana. Wal fajr, demi waktu fajar. Apa yang disebut dengan fajar? Fajar kapan yang disebut di sini? Ulama menafsirkan wal fajri, demi waktu fajar. Alif lamnya ini namanya lam ta'rif. Kan sudah belajar ke Pak Qadir kan? Ada isim itu ada dua namanya. Ada isim nakirah. Ada isim. Ada isim ma'rifat. Apa arti ma'rifat? Khusus. Kalau nakirah umum. Maka salah satu tanda ma'rifat itu ada 6 sifat ma'rifat. Apa sifat ma'rifat? Pertama, alam al-dhamir isyara, isim mausul dan idhofah, itulah cirinya ma'rifat kata khusus. Belajar gitu kan? Alhamdulillah. Wal fajr, demi waktu fajar. Fajar yang disebut di sini karena ada alif lam, ini taksis khusus. Kapan khususnya? Khususnya adalah di tanggal 10 di bulan Dzul Hijjah. Itu istimewa. Wal fajr. Demi waktu fajar secara keseluruhan, tapi ada pengkhususan. Mana yang menunjukkan khusus? Di alif lamnya ini. Walayalin ash. Dan malam-malam yang 10. Atau hari-hari yang 10. Kapan hari-hari yang 10? Hari-hari yang 10 kapan? 1 sampai tanggal 10 Dzul. Atau tanggal 21 sampai 30 bulan Ramadan. Baik. 1 sampai 20 Dzul Hijjah. Oh iya, 1 sampai 10 Dzul Hijjah. Apa kata Rasulullah? Afdalu ayyamid dunya ayyamu al-ashri. Kata Nabi, hari-hari yang paling utama di dunia yaitu hari-hari yang 10. Mana yang 10 itu dijelaskan? Al-ashri dzil hijrah. 10 hari pertama dari bulan Dzul Hijrah. Wala mithlu'unna, tidak ada yang setara dengannya fi sabilillah, di jalan Allah. Wala mithlu'unna fi sabilillah, tidak lebih utama jihad di jalan Allah. Illa rajulun ghaffara wajhuhu fit tarab, kecuali seseorang yang berangkat perang kemudian meninggal di medan perang. Ini keutamaannya. Kenapa utama?
Karena ini di bulan Dzulhijjah itu Allah menyempurnakan agama Islam. Di bulan Dzulhijjah Allah menyempurnakan agama Islam. Di apa itu? Surah Al-Maidah itu ayat yang ketiga yang turun. Saya yakin semuanya ibu hafalkan ayat ini. Apa kata Allah? Al-yauma, pada hari ini. Atau pada hari itu. Kapan hari itu? Kapan hari itu? Ya bukan hari ini. Karena hari itu. Kapan hari itu? Hah? Dzulhijjah. Enggak, hari itu. Kan bukan bulan itu. Ini al-yaum, pakai alif lam. Tapi apa alif lam tadi? Ma'rifat. Terus pintar loh. Baru sekali belajar pintar. Ma'rifat khusus. Khusus hari apa di sini dimaksud? 9 Dzulhijjah. Tepatnya pada wukuf di Arafah. Allah sempurnakan al-Islam. Maka turun ayat ini. Al-yauma, pada hari itu. Kapan hari itu? Tanggal 9 Dzulhijjah. Akmaltu, aku kata Allah telah menyempurnakan bagi kalian dinakum. Makanya di sini pakai fi'il madhi sebagai bentuk telah. Berarti artinya perjalanan Nabi 23 tahun sudah tugasnya selesai. Ketika turun ayat ini ada dua kelompok sahabat. Ada yang bersedih, ada yang bergembira. Yang bersedih itu kenapa kok sedih? Karena tahu, iki kalau Nabi tugasnya sudah selesai, maka akan segera diwafatkan. Sahabat yang lain itu tertawa senang. Kenapa? Karena agama sudah sempurna. Tidak ada lagi ada hukum yang dirubah. Yang halal sudah jelas. Yang haram sudah jelas. Yang wajib sekali seumur hidup sekali. Gak ada lagi kewajiban setiap tahun. Seperti contoh apa? Perintah haji. Ketika perintah haji, Nabi melaksanakan haji. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah perintah ini setiap tahun? Nabi marah ibu. Kenapa? Karena saat itu wahyu masih berlangsung. Dikhawatirkan Allah turunkan perintah setiap tahun. Terus siapa setiap tahun harus haji? Ya setiap negara bikin bikin sendiri. Kayak di Pasuruan, Probolinggo itu ada Ka'bahnya sudah ada di situ. Tinggal bikin sa'i. Kenapa? Kan gak mungkin. Apalagi di Indonesia nih. Jawa aja sudah nih berapa tahun. Masa menunggu kurang lebih sudah 50 tahun. Daftar sekarang yang belakangan ini sudah 50 tahun Ibu. Berarti daftar sekarang, ya yang berangkat tinggal nama nanti. Lah iya, mau daftar baru lahir belum boleh karena belum ada KTP. Bingung kan? Terus gimana? Makanya kemudian setelah turun sekali saja ada kalimat apa? Manistato, yang punya kemampuan. Yang enggak punya kemampuan jangan khawatir. Kenapa? Banyak ibadah yang amalnya setara dengan haji. Apa ibadah yang setara dengan haji? Salat subuh berjamaah, terus duduk di tempat salatnya berzikir kepada Allah hatta tadul asyamsu, sampai terbit matahari. Salat 2 rakaat pahalanya seperti haji dan umrah secara sempurna. Apalagi membaca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang hadis yang masyhur itu begini. Kata Nabi, man ghada ilal masjid. Ini yang ibu-ibu bisa lakukan. Man ghada ilal masjid. Siapa orang yang berangkat ke masjid. La yuridu illa ayyata'allama khaira. Ketika ibu-ibu, bapak yang berangkat ke masjid enggak punya tujuan apa-apa. Gak ada tujuan karena
disediakan makan siang. Nggak ada tujuan karena pasar bahagia, nggak ada tujuan karena apa dan sebagainya. Illa ayyata'allama khaira, kecuali tujuan utama hanya pingin belajar ilmu agama. Jadi taklim kalau di masjid ini pahalanya. Illa ayyata'allama khaira, kecuali dia hanya pingin belajar kebaikan, au yu'allimahu, atau mengajarkannya. Kata Rasulullah apa? Kana lahu kajri hajin tamman hajjatuh, maka pahalanya seperti orang yang haji secara sempurna. Subhanallah, banyak keutamaannya. Cuma kita sudah pindah gak di masjid. Kita di mihrab, di samping masjid. Wis ka entuk pahala haji. Jadi apa? Banyak fadilah itu. Tapi kalau puasa nggak bisa ditukar. Karena ini apa? Tidak ada kalimat yang punya kemampuan. Memang semua kalau puasa wajib. Baru yang tidak mampu diganti dengan fidyah. Salat wajib. Dan ini berlaku setiap saat. Maka ketika turun ayat ini Allah katakan akmaltu, aku telah sempurnakan. Kalau sudah sempurna maka tidak mungkin ada hukum yang menyusul yang turun kemudian. Yang ada nanti itu apa? Pelebaran, penjabaran. Seperti Allah haramkan apa? Allah halalkan yang baik, wa yu'arrimu alaihimul khaba'ith, dan Allah haramkan yang buruk-buruk. Rokok halal apa haram? Loh, nggak ada hukum rokok di zaman Nabi, nggak ada. Kenapa? Karena saat itu belum ada rokok, belum ada tembakau. Berarti kan perkara baru yang di situ Islam sudah sempurna. Terus ya apa hukumnya perkara baru ini? Maka terjadilah perbedaan. Ada yang mengatakan minimal makruh, ada yang mengatakan haram. Tergantung. Kalau suami ibu masih merokok berarti menghukumi makruh. Tapi kalau habis gak ngerokok dihukumi haram. Wis gitu Kenapa? Karena dinisbahkan kepada dalil yang umum. Apa dalil yang umum? Allah halalkan yang baik dan Allah haramkan yang buruk. Rokok itu baik apa buruk? Bagi yang gak merokok buruk, bagi yang merokok baik. Apa? Bikin gak ngantuk. Yang kedua, membantu pekerjaan orang. Lele gak dituku rokoknya terus siapa yang kerja pabrik itu? Menyerap. Itu bagi alasan-alasan aja Ibu. Tapi intinya kalau saya pribadi saya lebih condong kepada yang haram, karena tidak ada sedikit pun kalimat di rokok. Rokok dapat menyembuhkan kanker. Rokok dapat menyembuhkan mungkin batuk. Gak ada, rata-rata rokok menyebabkan kanker. Terus apa lagi? Gangguan kehamilan. Oleh gangguan kehamilan aku gak pengen hamil lagi. Dijawab. Baik, al-yauma akmaltu, hari itu aku telah sempurnakan. Kapan itu? Tanggal 9 Dzulhijjah. Yang kedua, puasa Arafah di antara kekhususan umat Islam. Kalau puasa Asyura, tahu Asyura Ibu? Puasanya siapa Asyura? Puasanya orang Yahudi, agama sebelum Islam. Nabi ketika hijrah ke Madinah itu puasa Ibu. Puasa Asyura. Ketemu dengan orang Yahudi di Madinah, tanya, lah kalian puasa apa tanggal 10 ini? Kami berpuasa karena dulu Nabi kami diselamatkan oleh kejaran Fir'aun di tanggal 10. Sebagai bentuk kebahagiaan rasa syukur maka kami berpuasa. Kata Nabi apa? Kami lebih berhak untuk berpuasa karena Nabi Musa juga Nabi kami. Maka biar berbeda dengan orang Yahudi maka ditambahin 9, 10. Tapi kalau Arafah itu nggak ada kaitannya dengan agama lain. Nggak ada kaitannya dengan agama Yahudi. Nggak ada kaitannya dengan agama Nasrani. Nggak ada kaitannya dengan agama
apa mana Hindu, mana ini gak ada tambah Ibu. Yang jelas-jelas agama samawi dari Allah, kitabnya dari Allah, ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, itu aja sudah berbeda dengan kita. Ini khusus, maka karena khususnya sama-sama satu hari, tapi pahalanya berbeda. Lihat, saumu Asyura'i, puasa Asyura itu yukaffirus sanata al-madiyah. Insya Allah akan menghapus dosa 1 tahun yang telah berlalu. Karena khusus untuk Arafah berbeda. Wa shaumu Arafati, sedangkan puasa Arafah yukaffirus sanata al-madiyah wal mustaqbalah. Itu akan menghapus dosa-dosa 1 tahun yang telah berlalu dan 1 tahun yang akan. Kenapa kok berbeda? Padahal sama-sama satu. Bahkan kalau mau dilakukan semua lebih banyak Asyura. Asyura itu apa? Tanggal 9 sama tanggal 10. Kalau Arafah 9 saja. Ini sehari tapi menghapus dosa 2 tahun. Yang ini 2 hari menghapus dosa. Kenapa? Karena ini tadi Arafah itu adalah terkhusus bagi umat Islam saja. Yang ketiga. Kenapa ada keistimewaan di bulan Dzulhijjah? Karena di bulan Dzulhijjah itu adalah bulannya muktamarnya umat Islam tingkat dunia. Maksudnya apa? Di bulan Dzulhijjah ini berkumpulnya seluruh kaum muslimin penjuru dunia yang nyentral di Arafah. Maka Rasulullah mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu puncaknya di mana? Arafah. Maka kalau ada orang yang haji sampai sana sakit nggak ke Arafah, batal hajinya. Nggak bisa diganti dengan dam. Karena ini rukun. Makanya kalau orang sakit sekalipun, kalau masih bisa dibawa, bawa ke Arafah. Kenapa? Karena biar mendapatkan keutamaan ibadah haji. Karena haji itu kalau kata Nabi, al-hajju Arafah. Haji itu kuncinya di Arafah. Maka di saat di Arafah itulah Rasulullah pernah berkhutbah Ibu. Ini khutbah Nabi ketika sedang berada di Arafah. Ya, jelas? Kelihatan? Bisa dipahami? Alhamdulillah. Sudah selesai ya? Faham yang ini maksudnya? Khutbahnya Nabi paham? Ya. Man sami'a khutbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi wasati ayyamit tasyriq, di pertengahan hari tasyrik. Faqala ya ayyuhan nas, wahai manusia, ala ketauhilah, inna rabbakum wahidun, sesungguhnya Rabb kalian satu. Wa inna abakum wahidun, dan sesungguhnya bapak kalian satu. Ala ketauhilah, la fadla li arabin ala a'jamiyin, tidak lebih mulia orang Arab atas orang A'jami. Orang Ajam itu artinya orang di luar keturunan Arab. Wala li'ajamin ala Arabi, dan tidak lebih mulia orang non Arab dibanding dengan orang Arab. Wala li ahmar ala aswad, dan tidak lebih mulia orang-orang yang berkulit ahmar merah dibanding dengan orang yang berkulit hitam. Ada yang berkulit merah. Kita kulit apa nih? Kau no hadis coklat Ibu. Ada 2 Ibu. Ada di hadis yang ini, la fadla li aswadin li abyadin ala aswadin. Tidak lebih mulia orang yang berkulit putih dibanding dengan yang berkulit hitam. Anak hitam putih atau merah kemerah-merahan, ini artinya merah itu saking putihnya sampai kemerah-merahan. Makanya muncul seruan namanya Abu Lahab. Abu Lahab itu artinya Abu itu bapak, Lahab itu apa?
bara api, kemerah-merahan. Kenapa kok dinisbahkan dengan Abu Lahab? Karena beliau itu orangnya putih, Bu. Dia orangnya putih banget, kuanteng. Saking putihnya ketika kena sinar matahari maka wajahnya itu kemerah-merahan, memancarkan sinar yang kemerah-merahan. Maka disebut seperti bara api, disebutlah dengan Abu Lahab. Saking gantengnya punya seorang istri, maka istrinya juga disebut dengan wanita yang sangat cantik, disebutlah dengan Ummu Jamil. Jamil itu cantik. Ummu Jamil, upu yang cantik. Makanya kalau ada wanita yang wajahnya sudah putih, dibedain, dikasih merah-merah dikit, itu Ummu Lahab. Makanya putih ya. Harus jadi pakar ayu mantan wis putih banget, sini menyebutnya apa? Merah-merah, itu Ummu Lahab. Yang kedua, kenapa Abu Lahab dikatakan Abu Lahab? Padahal nama aslinya bukan dia, Abdul Uzza nama aslinya. Kenapa dikatakan Abu Lahab? Karena dia kalau ngomong itu meledak-ledak kayak bara api. Jadi gak mau kalah. Jadi kalau ada orang kemudian mungkin rapat panitia, rapat pengurus, iki lek ngomong ngeyel aku Ummu Lahab. Kalau bapak Abu Lahab. Baik. Wala ahli ahmari ala aswadi, wala aswadi ala ahmar. Tidak lebih mulia yang berkulit hitam dibanding kulit merah. Yang membedakan kata Nabi di hadapan Allah, illa bit taqwa. Ini menunjukkan muktamar kaum muslimin kumpul seluruh dunia, maka kita akan melihat bentuk rupa setiap pribadi manusia berbeda-beda. Ada yang kehitam-hitaman yang berasal dari Afrika, biasanya datang. Ada yang putih berasal dari Eropa, berasal dari di luar Afrika. Ada yang standar kemerah-merahan, gak jelas rodo apang titik, kayak kita. Asia kumpul di situ. Tapi kata Nabi, gak ada yang membedakan. Mau yang putih, mau yang merah, mau yang turun lahir di Makkah, mau lahir di luar Makkah, di hadapan Allah itu sama. Makanya jangan merasa mentang-mentang orang Arab merasa lebih mulia di hadapan Allah. Tidak. Sama. Yang membedakan apa? Kalau ada orang Arab, warab banget itu. Tapi tidak bertakwa, ya terhina. Contohnya Abu Jahal, Abu Lahab. Sampai sekarang makamnya Abu Lahab itu masih mengeluarkan bau yang tidak sedap. Makanya ditutupi itu, di tanah lapang ditutupi pinggir-pinggirnya, dikasih pagar, tidak boleh ada yang masuk. Kenapa? Biar tidak dijadikan tempat rekreasi, plus di situ juga masih mengeluarkan bau tidak sedap. Sampai detik ini, orang Arab, keluarga Nabi, anak dari kakeknya Nabi. Tapi ternyata kalau tidak bertakwa terhina. Ada seorang warna kulit hitam, bukan orang Arab. Dari Yaman, namanya Bilal. Hitam, dalam pandangan manusia tidak terpandang dari kalangan budak. Tapi ketika sudah masuk Islam punya derajat yang tinggi, bahkan diangkat untuk menjadi muadzinnya Nabi. Makanya di antara kita jangan merasa yang lebih ganteng, merasa jangan lebih mulia. Yang lebih cantik jangan merasa lebih mulia. Tidak, di hadapan Allah, Allah enggak akan pernah melihat itu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah enggak pernah melihat kepada bentuk wajah. Wala ala ajsadikum. Allah enggak akan pernah melihat kepada bentuk fisik kalian. Walakinnallah yanzuru ila qulubikum. Tapi yang Allah lihat adalah hati, keikhlasannya. Wa a'malikum, dan amal perbuatannya. Maka bisa jadi di antara ibu, orang yang paling terhina dalam pandangan ibu bisa jadi orang yang paling mulia di hadapan Allah. Maka jangan pernah melihat orang dari bentuk fisik. Tapi lihatlah orang itu ketaatannya kepada Allah. Kita ini kan Arab. Cuma kita Arabnya Arab maklum, roto auto. Jadi, benar Ibu, kita semuanya dari Arab. Dari mana? Dari Nabi Adam. Cuma Arabnya terlalu jauh, kepotong-potong-potong. Akhirnya Arab maklum. Kalau nih, abalagtu.
Kata Nabi tanya kepada para sahabat yang saat itu sedang berada di Arafah bersama dengan Nabi, abalaghtu, bukankah aku telah menyampaikan? Qalu, mereka berkata, balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah menyampaikan. Tsumma qala ayu yaumin hadza, ini Nabi tanya, wahai para sahabat, hari ini adalah hari apa? Maka sahabat mengatakan, yaumu haramin, hari haram. Maksudnya apa? Hari yang ada di bulan-bulan Tsumma ayu syahrin hadza. Ini bulan apa ini? Syahrul haram. Bulan haram. Qala tsumma ayu biladin hadza. Ini negeri apa? Qala biladu haram. Ini juga negeri haram. Artinya negeri yang dihormati. Qala fa innallaha qad harrama bainakum dima'akum. Kata Nabi, ingat sesungguhnya Allah telah mengharamkan bagi kalian darah-darah kalian. Artinya sesama muslim bersaudara. Gak usah ribut urusan masalah beda partai. Gara-gara beda partai saling menghujat, bahkan sampai saling terjadi pembunuhan, naudzubillah. Gara-gara beda organisasi, NU bukan agama, Muhammadiyah bukan agama. Apa lagi? Al-Irsyad bukan agama, Salafi bukan agama. Agamanya adalah Islam, sedangkan Muhammadiyah, NU, Al-Irsyad ini apa? Kendaraannya. Ada yang naik Alphard boleh. Ada yang naik Pajero boleh. Ada yang naik becak enggak masalah. Ada yang jalan kaki sama selama tujuannya masih satu dan itu dibenarkan maka masuk kategori benar. Pasti sampai. Contoh ibu. Ibu kesini naik apa? Ada yang naik Gojek sampai? Ada yang naik sepeda? Ada sampai? Ada yang naik mobil? Ada yang jalan kaki? Ada tuan rumahnya. Tuan rumahnya jalan kaki sampai selama tujuannya satu yaitu dinul Islam, maka kendaraan apapun insya Allah akan sampai. Makanya Nabi mengatakan fa innallaha harrama bainakum dima. Allah haramkan bagi kalian darah-darah kalian wa amwalikum dan harta-harta kalian. Qala wala adri, dan aku enggak tahu. Qala au a'radikum, atau a'rad kehormatan kalian. Fi syahrikum hadza, di bulan ini. Fi baladikum hadza, di negeri ini. Abalaghtu, bukankah aku telah menyampaikan? Qalu balagha Rasulullah sallam la yablugha syahid al-ghaib. Kata Nabi, tolong sampaikan yang tidak hadir, tolong sampaikan yang hadir. Ini Nabi, pesan Nabi di saat pada apa? Khutbah apa? Ketika wukuf di Arafah. Penekanannya apa? Perkumpulan kaum muslimin. Terus apa yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah ini? Persiapkan. 1, perbanyak puasa. Di bulan Dzulhijjah perbanyak puasa. Kapan puasa? Monggo, terserah, tidak ada agenda atau tidak ada pengkhususan. Yang khusus itu hanya tanggal 9 Dzulhijjah. Tapi memperbanyak puasa sejak tanggal 1 sampai tanggal 9 itu disunnahkan. Ada sebuah hadis. Ini hadisnya Ibu. An ba'di azwajin Nabi. Ini hadis dari sebagian istri-istri Nabi. Qalat kana Rasulullah SAW yasumu tis'adil hijjah. Nabi itu berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Wa yauma Asyura. Nabi berpuasa di hari Asyura. Wa thalathati ayyam min kulli syahrin. Apa artinya? Berpuasa 3 hari dalam setiap satu. Puasa apa namanya? Puasa apa? Mana ayyamul bidnya? Tidak ada. Di sini nggak ada puasa ayyamul bidnya. Adanya berpuasa 3 hari dalam setiap satu bulan. Cuma yang paling utama memang di 13, 14, 15. Seandainya di antara 3
tanggal 3 hari ini ada hajat yang menjadikan kita nggak puasa, gak masalah, bisa ganti di hari yang lain selama masih di bulan Hijriyah. Jadi nggak harus tanggal, contoh 13 puasa, 14 ada manten, 15 puasa, berarti kan 14 nggak puasa. Yang 14 ini ganti di hari lain. Jelas? Yang ketiga, yang selanjutnya awwala itsnain, berpuasa pada hari Senin, wasyahri minasyahri wal khamis, dan Kamis. Ini puasa-puasa Rasulullah. Jadi nanti terkhusus di bulan Dzulhijjah, jangan lupa hari Jumat insyaallah kita berpuasa. Biar karena larangan hari Jumat berpuasa, maka gandeng dari hari Kamis sama Jumat. Karena puasa khusus hari Jumat itu dilarang. Yang terlarang juga puasa khusus hari Sabtu juga dilarang. Kenapa? Karena hari Sabtu itu adalah hari mulianya orang Yahudi. Makanya dilarang. Kalau Arafahnya nanti hari Sabtu, maka puasa juga dari hari Jumat. Insya Allah seperti itu. Kenapa? Karena puasa Arafah ini kata Nabi, paling banyak Allah itu menyelamatkan hambanya dari api neraka, itu dilakukan di bulan-bulan atau di tanggal 9 Dzulhijjah. Kita lihat, ma min yaumin aktsara min ayyu'tiqallahu fi 'abdin minar min yaumi Arafah. Kata Nabi, tidak ada hari-hari yang Allah bebaskan hambanya dari api neraka yang paling banyak kecuali di bulan Dzulhijjah pada tanggal berarti memperbanyak apa? Memperbanyak berdoa. Apa doanya? Minta terbebas dari api neraka. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina minan nar. Allahumma a'tiq riqabana, ya Allah bebaskan nama kami ya Allah minan nar, dari api neraka. Kalau Allah terima itu doa, maka Allah akan bebaskan nama kita dari amalan-amalan buruk dan Allah akan ganti dengan amalan-amalan yang baik. Sampai nanti meninggal kita menjadi orang yang husnul khatimah. Dan terakhir puncaknya di 10 hari pertama bulan Arafah ini dianjurkan untuk berkorban. InsyaAllah. Siap korbannya? InsyaAllah. PMK gimana? Ya, InsyaAllah. Allah berfirman, fasalli li rabbika anhar. Kurban. Sejak kapan kurban itu disyariatkan, dicontohkan? Sejak peristiwa Nabi Adam ini tadi yang sudah dibaca sama MZ tadi. Apa kata Allah? Watlu alaihim. Dan kisahkan atas mereka. Naba ibnai Adam. Kisah kedua anak Nabi Adam. Idh qarraba qurbana. Ketika kedua anak Nabi Adam ini mendekatkan kepada Allah lewat perantara kurban. Fatuqabbila min ahadihima, yang satu diterima oleh Allah, walam yutaqabbal minal akhar, yang lain enggak diterima. Qala la'aqtulannak, gara-gara enggak diterima, punya sifat iri, akhirnya berjanji aku akan membunuhmu. Apa jawabannya Habil? Qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Habil berkata, sesungguhnya Allah akan menerima amalan-amalan orang-orang yang bertakwa. Makanya persiapkan untuk berkorban. Karena kurban itu media untuk sarana bertakwa kepada Allah, dan carilah kurban yang paling ikhlas. Cari yang paling. Kenapa punya Qabil enggak diterima? Karena jelek, enggak ikhlas. Artinya gini loh Qabil, Allah itu kan enggak butuh makan. Allah itu kan tidak butuh rizki. Bahkan Allah katakan la nas'aluka rizqa. Kami kata Allah enggak butuh rizki kalian. Kami para malaikat juga enggak butuh rizki kalian. Nahnu narzukuka. Kami kata Allah yang akan kasih rizki pada kalian. Terus kata Qabil, lalau petika yang
Yang bagus. Wong Allah nggak butuh makan. Akhirnya kalian sama Habil, sama Qabil dikasihkanlah sesuai dengan yang diinginkan, yaitu yang sudah tidak dimakan dari hasil pertaniannya. Sama dengan kita ini lebih dekat amaliah kita ke Qabil daripada Habil. Amaliah kita lebih dekat ke Qabil. Untuk urusan sedekah kepada orang lain, kalau ada yang lebih murah, kenapa yang lebih? Tabiat kita begini Bu, contoh nggih, mohon maaf. Ibu contoh nyiapkan makan untuk Jumat. Jumat berkah. Kadang mohon maaf nggih, menunya itu ditarget apa? Per bungkus 10.000. Bayangkan Ibu. Seperbu ada yang 5.000 kan? Kalau per bungkus 5.000, 10.000, 7.500, kira-kira dapat apa? Yang di dalam isinya ada mie, ada tempe sama sambal. Itu aja. Sekarang yang dikasih itu derajatnya orang apa? Oke, artinya kalau ini memang begini Bu. Kalau mungkin kayak di pedesaan memang orang desa standar makannya seperti ini mungkin masih masuk akal. Tapi kalau di ke masjid apa? Gak apa-apa untuk masjid kok. Kalimat ini Qabil. Sedangkan untuk dirinya kan gak mungkin. Ibu mau pesan apa? Ya ayam. Terus ini telurnya dadar sama mie. Ya. Itu kalau kita milih. Padahal untuk diri kita makan yang terbaik. Tapi untuk Allah atau untuk orang lain kita sedekah, kita yang Qabil apa Habil? Ngeluarin duit kan. Ngeluarin duit begini. Kemudian ada apa? Ada uang 10.000-an 2. Iya kan? Satu masih bagus, satu sudah agak lecek. Jujur Ibu, yang keluar dari dompet kita yang mana? Manusiawi. Ada kota amal lewat, padahal nominalnya sama. Kecuali kalau 5.000 sama 10.000, wajar mungkin apa? Aku mau sedekah 5.000. Lagi sama-sama 10.000, bagus sama jelek. Ternyata manusiawi lebih senang yang baik untuk diri, yang jelek untuk. Padahal Allah katakan apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kebaikan gak akan pernah sampai, tidak akan diterima oleh Allah kecuali kalian bersedekah dengan yang terbaik. Makanya carilah kurban tahun ini, kurban yang terbaik. Kalau ada yang 3 juta, mampunya 3 juta, bismillah. Walaupun ada tawaran kan, kelas A 3.500.000, kelas B 3 juta, kelas C 2.500.000, kambing 1.900.000. Kita mikir, padahal duitnya cukup. Kira-kira manusiawi pengen ngambil yang mana? Wes iki kambing iki sing 1.900.000. Enggak ada Ibu. 1.900.000 itu ada. Makanya lihat di YDSF itu membuka dari harga segitu. Daging kurang lebih 30 kilo. Itu versinya. Artinya gini, wis iki wis kambing, apa PMK. Padahal orientasinya bukan karena itunya, tapi kenapanya? Murahnya. Makanya belajarlah kita berkorban untuk Allah, bismillah kurangkan yang terbaik, sedangkan untuk diri kita berikan yang standar seperti biasa. Makanya ada sampai turun surah Al-Hasyr ayat 9. Al-Hasyr ayat 9 itu asbabun nuzulnya ketika Nabi kedatangan tamu. Nah, sudah sering saya kisahkan. Nabi kedatangan tamu. Kemudian apa? Farsaila ila nisaihim. Nabi mengutus seorang sahabat kepada para istri-istrinya. Tanya, wahai istriku, siapa di antara kalian yang ada makan malam hari ini? Jawaban semua istri apa? Ma wajadtu. Kagak dapat apa-apa ya Rasul illal ma, kecuali hanya air. Bayangkan istri-istri Nabi jumlahnya yang 9 itu tidak ada satu pun yang ada sisa makan malamnya. Illal ma, hanya air. Apa yang terjadi? Maka Rasulullah mengatakan, menawarkan, siapa yang bersedia untuk menjadi tuan rumah dari tamuku? Seketika itu Tolhah berdiri. Kemudian apa? Tolong mengatakan, ana ya Rasulullah. Akhirnya sudah. Ana pulang ke rumahnya, Tolhah ngasih tahu pada istri, istriku ada makanan. Tidak ada makanan apa-apa kecuali makan jatah untuk anak kita malam ini. Apa kata Tolhah?
anak kita tolong dikeloni cek tidur kondisi lapar. Akhirnya dikeloni tidur ibu. Kemudian kerjasama itu. Ini hadis nih sahih. Asbabun nuzulnya nanti dibuka di surah Al-Hasyr itu. Kemudian apa? Kalau nanti aku sampai seolah-olah pura-pura perbaiki lampu. Kemudian matikan lampunya. Biar tamunya itu nggak tahu. Akhirnya mati lampu. Tamu datang ke situ. Lah kok mati lampunya? Habis minyaknya atau mungkin apa. Setelah itu apa yang terjadi? Makanan ini disuguhkan kepada tamu, sedangkan Tolha membawa piring juga tapi isinya kosong. Makan dengan lahap tamunya karena seolah-olah tuan rumahnya juga makan. Habis subuh Rasulullah mengatakan, "Dhahikallahu alaik." Allah itu tertawa terhadapmu apa yang telah kau lakukan semalam. Bayangkan ibu, Allah tertawa. Maksudnya Allah memperhatikan perbuatan orang ini. Maka sampai Allah turunkan surah Al-Hasyr ayat 9. Maka disebut dengan ithar, yaitu apa? Mendahulukan kepentingan orang lain walaupun dirinya kondisi butuh. Inilah pelajaran. Maka dari kurban ini kita diajari. Yang belum bisa berkurban dengan sapi atau kambing, maka minimal berkurbanlah. Ambil pelajaran hikmah berkurban sesuai dengan kemampuan. Kalau nggak punya uang untuk patungan, minimal korbankan dirinya. Untuk apa? Aku tak jadi panitia ya contoh. Aku tak bantu. Kenapa? Aku nggak bisa mengorbankan diriku untuk berupa harta, tapi aku korbankan diri untuk membantu terhadap proses ini. Atau minimal berkorban perasaan. Itu dah. Insyaallah lain waktu kita lanjutkan. Semoga Allah membimbing kita dan menjadikan kita orang-orang yang punya kesempatan dipertemukan dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, maka lakukanlah amalan-amalan yang saleh. Ada target 10 hari pertama mulai besok jangan pernah tinggalkan sedekah selama 10 hari itu aja. Sesuai kemampuan, mau 10.000, 5.000, mau 2.000, bismillah. Karena insya Allah hari-hari itu didatangkan, Allah akan mencintai. Yang kedua, jangan pernah tinggalkan tilawatil Quran di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Karena tilawahnya akan mendatangkan pahala Allah. Bukan berarti selesai itu mari enggak. Cuma terkhusus di bulan ini ada apa? Ditingkatkan. Yang mungkin selama ini kadang sedekah, kadang enggak. Khusus 10 hari pertama ini sedekah. Jangan pernah tinggalkan Quran. Kemudian apa? Zikir. Jangan pernah tinggalkan zikir insyaallah selama di bulan Dzulhijjah ini agar kita mendapatkan keutamaan insyaallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin ada yang ditanyakan? Jelas ya? Monggo Ibu, terakhir. Ya. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina minan nar. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina minan nar. Ini biasanya dibaca di bulan Ramadan di 10 hari terakhir. Artinya gini, Allahumma a'tiq, ya Allah bebaskan aku ya Allah namaku dari api neraka. Artinya bukan nama kita dihapus dari api neraka enggak, tapi apa? Amalan-amalan kita sepanjang hidup yang ada amal buruk, kalau Allah terima taubatnya, Allah terima doanya, Allah ganti yang buruk dengan amalan yang baik. Yang mungkin besok ada niatan mohon maaf ngerasani, karena Allah sudah hapuskan nama kita dari api neraka, maka akan dirubah menjadi mendengarkan ceramah dan sebagainya. Insya Allah seperti itu. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.